Piala Presiden level klub dihentikan. Ini kabarnya gimana nih lebih jelasnya, Sen? Jadi sudah resmi dihentikan untuk Piala Presiden klub, dan edisi kali ini merupakan edisi terakhir ya, karena sudah ada statement dari Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Pak Erick mengatakan untuk kedepannya Piala Presiden akan dijadikan ajang untuk pengembangan timnas. Artinya Piala Presiden level klub sepertinya akan dihentikan, entah itu sementara atau selamanya ya. Belum ada keputusan pastinya yang jelas untuk edisi tahun depan, tidak untuk klub, dan sepertinya ini akan selamanya karena memang pertama, Piala Presiden merupakan kompetisi pramusim. Jadi untuk kalian yang tahu FIFA Series ada pialanya. FIFA Series itu formnya nyomot dari Piala Presiden. Piala Presiden itu kan friendly yang diberikan trofi gitu. Jadi ini sama seperti FIFA Series juga. Kemudian gara-gara kontroversi yang banyak di Piala Presiden kali ini mengenai jadwal padat dan juga ketidaksiapan dari pihak pelaksana juga menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan dari PSSI itu sendiri, yang akhirnya menyatakan jika Piala Presiden tidak lagi untuk level klub. Ini khusus untuk Piala Presiden level elit ya, yang tidak dilanjutkan untuk edisi kedepannya. Untuk Liga 2, Liga 3, Liga 4 sepertinya akan berlanjut, tapi di level elit tidak ditiadakan karena memang jadwal yang semakin padat dari klub-klub di Indonesia. Kalau dulu ada Piala Presiden itu karena memang kita kekurangan kompetisi. Dulu itu tidak ada Shopee Cup, dulu itu perwakilan Indonesia di ACL itu hanya satu, tidak seperti sekarang. Jadi perkembangan itu juga yang menjadi faktor kenapa Piala Presiden level klub ini sepertinya akan dihentikan untuk waktu yang lama sepertinya. Ini padahal sangat disayangkan ya kalau kita melihat euforia dari Piala Presiden 2026 saja, ternyata sambutan dari para supporter ini kan sangat menggembirakan gitu kan. Tetapi mungkin ini bukan keputusan mudah ya yang diambil sama Pak Erick gitu kan, karena pasti akan menghasilkan berbagai reaksi. Tetapi mengingat dari partisipan untuk Piala Presiden sendiri kan klub-klub besar ya, klub-klub yang sibuk gitu kan. Bahkan Borneo dan juga JDT saja tidak ikut serta karena memang mereka lebih prefer untuk persiapan di ACL gitu kan, sehingga dilihat dari resiko dan juga keuntungan kayaknya ini lebih besar resikonya ya, makanya keputusan untuk dihentikannya Piala Presiden itu ya bisa dilakukan gitu kan. Betul, jadi PSSI juga membuat statement itu merupakan bentuk tanggapan dari kritik yang mereka dapatkan. Yang pertama dari kritiknya Sintayong yang mengatakan jika Piala Presiden ini mengganggu pola dari masa adaptasi dan juga training campnya Persija. Kemudian juga sehari sebelum final atau setelah Persib Bandung mengalahkan Persija, Coach Igor Tolik dengan lantang bahkan kritiknya lebih keras daripada STY. Dia sangat menyayangkan kenapa Piala Presiden ini membuat aturan sepak bola semaunya, bahkan melanggar aturan FIFA. Jadi aturan FIFA itu ada tertulis. Jadi sebuah tim itu tidak boleh memainkan dua pertandingan ataupun jedanya itu tidak boleh kurang dari 72 jam. Jadi minimal tim misalkan Persib bermain sekarang itu tidak boleh 2 hari bermain, harus 72 jam dulu untuk masa recovery para pemain istirahat. Nah, Piala Presiden kali ini di mana yang kita tahu semifinal di tanggal 4, finalnya di tanggal 6, artinya cuma 2 hari. Nah, kemudian Coach Igor juga ngomong kalau ada pemain yang serangan jantung, siapa yang akan bertanggung jawab? Karena itu di luar dari aturan FIFA. Ini Piala Presiden itu bagaimana melanggar aturan FIFA, atau kalau seperti ini buat saja dari awal peraturan baru. Kalau misalkan Piala Presiden ini memang sepak bola dan juga kompetisi yang dibuat oleh Federasi Sepak Bola kita, PSSI, artinya PSSI itu harus mengikuti kebijakan atau aturan FIFA. Secara tidak langsung itu sudah melanggar peraturan dari FIFA itu sendiri. Artinya aspek sepak bola dari Piala Presiden itu sudah hilang. Ya, untuk kalian juga mungkin nonton juga di channel gua, kan gua mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari Piala Presiden, sepak bola, komersial atau politik. Ya, gue bisa nebak. Jangan salahkan ataupun jangan kaget. Setelah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI itu pasti Marwara Sirait. Wah, Pasti. ya. Karena dia yang muncul di Piala Presiden kali ini dan memang dia ketua dari ketua pelaksana Piala Presiden ini kan. Dia juga, dan kemudian ada kata komersial. Kita tahu komersial itu adalah sesuatu yang diambil keuntungannya ataupun mencari keuntungan, diduitkan lah. Press conference selama Piala Presiden berlangsung selalu pihak pelaksana itu ngomong share dan juga ratingnya bagus, sponsor sampai fase grup kita udah dapat 70 miliar, kemudian mungkin sampai final mungkin bisa 100 miliar, perekonomian masyarakat terputar karena
di Gelora Bung Tomo ada 80 UMKM setiap ada match, di Sijalak Harupat ada 60 gitu kan. Selalu ngomonginnya tuh keuntungan, tapi ketika ada yang ngomong masalah di lapangannya, dan itu yang paling penting dari staf dan juga pemain, ketika pemain ini benar-benar dibebani dengan jadwal padatnya Piala Presiden ini, PSSI dan juga pihak pelaksana yang lucu, Pak Erick Thohir mungkin sudah menanggapi kritik tersebut dan sudah memutuskan jika next edisinya tidak ada. Kemudian ada serangan lagi ketika semifinal dan juga final itu sudah dipastikan dilarang ada penonton. Karena ya kita tahu yang bertandingnya derby semua. Iya. Nah, kemudian Exco PSSI, Arya Sinduli nggak ditanya, kenapa nggak ada penonton? Ya kita tidak tahu dan juga kita tidak mempersiapkan. Semifinalnya Persebaya versus Arema, Persija dan juga Persib Bandung, itu kan bentuk ketidaksiapan dari pihak pelaksana dan juga PSSI. Kalau kayak gitu nggak usah diundang. Mereka-mereka ini nggak usah diundang gitu kan. Ini kan aneh gitu kan. Ini sesuatu yang apa ya, chaos banget lagi. Dan lagi kalau ngomongin kompetisi, kita itu selalu dilemahkan sama jadwal biasanya. Ya bahkan bukan hanya Sintayong yang mengeluhkan karena memang Persija juga kalah dan alasannya emang valid gitu kan. Tetapi dari sisi Persib, Igor Tolik juga mengeluhkan karena menyalahi aturan dari FIFA sendiri itu kan mencederai standar kompetisi itu sendiri biasanya. Dan terlihat ini benar-benar dikomersialkan, benar-benar menjadi industrialisasi kompetisi itu sendiri ya. Iya, jadi adanya aturan kenapa pemain itu harus 72 jam. FIFA itu sudah mengerti sekarang itu sepak bola industri. Iya. Tapi kita juga harus memikirkan ya hak para pemain untuk istirahat gitu kan ya. Dengan adanya aturan minimal 72 jam itu kan hasil dari riset dari Iya. kedokteran dan juga segala macam gitu kan. Nah, ya pemain itu minimalnya 72 jam. Ketika Sergio Busquets, Thomas Muller mengeluh masalah Nation League yang itu tidak, masa recovery-nya tetap 72 jam, itu mereka tetap kritik ini. Kurang dari 72 jam, 48 jam Persib langsung final. Dan uniknya dari Piala Presiden kali ini, ya ini kan pramusim, nggak bisa setiap tim yang ikut itu ya tentu pengennya jadi juara, nggak bisa main ya udahlah kita asal main aja apapun hasilnya yang penting kita sudah hadir jadi partisipan, nggak bisa. Kembali lagi tim-tim yang semifinal Persija yang kalah tentu jadi diejek. Ini kan ngomongin gengsi, Persebaya Arema juga nggak mungkin dong Persib nurunin skuad yang asal-asalan gitu kan, walaupun itu alasan STY kalah sama Persib gitu kan. Nyatanya kan ketika open play tidak juga, Persija nurunin akhirnya masukin pemain asing mereka gitu kan, karena ini berbicara gengsi. Begitu juga dengan Persebaya dan juga Arema gitu kan. Kalau misalkan menurut gua kalau misalkan bisa dilanjutkan, udah lanjutkan Piala Presiden, pesertanya 4 saja, 2 dari klub kita mungkin juara Liga 1 sama runner up, 2-nya tamu, nggak usah bikin 8 karena jadwalnya kalian keteteran di jadwal kan, gitu kan. Artinya kan ketika format sebelumnya 6 peserta, sekarang 8 peserta, sebelum Piala Presiden diselenggarakan harusnya kan udah ada rapat dong. Apakah orang-orang yang rapat ini ngerti sepak bola gitu kan? Dari apa yang sudah terjadi, sepertinya orang-orang ini nggak mengerti sepak bola sama sekali. Ya, mungkin ketika rapat yang dibahas itu brand yang masuk kali Sen, bukan secara teknis sepak bola. Jadi kan aku juga ngomong, mereka itu ngerti sepak bola, mereka itu cuma mengabaikan aspek sepak bolanya gitu kan. Karena ini kan bener-bener parah banget, sampai Coach Igor ngomong loh, ada pemain yang mati gara-gara serangan jantung, mau bagaimana. Nah ini kan sebenarnya melanggar tidak berperi kemanusiaan ya, karena memang benar-benar diperes banget tenaganya gitu Sen. Sehingga ya faktor 72 recovery ya itu kan memang ada alasan dari kedokterannya ya, dari aspek kesehatannya gitu kan. Sehingga alasan bahkan mencengangkan banget ya ketika alasan dari Igor Tolik bahwa nanti akan ada serangan jantung, otomatis ya inilah aspek yang sangat ditakuti ketika pemain diforsir secara tenaganya kan. Pemain MU Eriksen tidak ada loh buktinya sampai way out henti jantung di lapangan gitu kan ya, gara-gara kecapean juga. Kemudian faktor kecapean, kalau tidak kena serangan jantung yang amit-amit itu rentan cedera, para pemain itu rentan cedera. Kan sudah gue jelaskan beberapa kali kegagalan timnas U19-nya Evan Dimas karena mereka dijadikan bahan karnaval, muter-muter satu Indonesia ketemu lawan klub-klub Indonesia untuk sekedar keuntungan semata, dan buktinya hancur semua kan sampai sekarang. Satu generasi itu hancur. Sekarang ada Persib yang sudah mendominasi Liga 1, harapan kita berbicara banyak di Asia, masa harus hancur gara-gara piala ini gitu kan, yang hadiahnya dinaikkan 8 miliar.
gitu. Nah, Masa kan gara-gara ini kan parah banget. enggak Sen, kalau menurut gue ya, justru ketika hadiahnya dinaikkan jadi 8 miliar, otomatis cuannya itu untuk panitia pelaksana ya lebih gede lagi ya. Iya, jadi Daripada untuk masalah hadiah kan Marwara itu di press conference ngomong ya ini karena memang share dan juga ratingnya bagus bahkan tertinggi mengalahkan timnas, kemudian sponsor yang masuk kemungkinan dari 70 miliar bisa bertambah jadi 100 miliar, itu alasan kenapa hadiahnya dinaikkan. Iya. Dan kan gue bilang iya tujuannya sebenarnya apa setelah press conference ngomonginnya itu terus keuntungannya, berarti tujuannya komersial dong, Iya, bukan untuk sepak bola gitu kan. Harusnya kan kompetisi pramusim itu ya kita tahu lah friendly. Kalau kayak gitu Persib mending friendly sama PSGC. Udah selesai tesnya terus ke Thailand gitu kan. Nah, kemudian Persib yang paling tersiksa karena Persib tanggal 6 harus final, kemudian tanggal 31 lawan Manila Tiger, tanggal 12-nya jadi pembuka Liga 1, tanggal 16-nya ketemu Persija lagi di Liga. Itu belum diselip-selipin Shopee Cup, ACL tuh. Untuk nanti Manila Tiger aja seminggu sebelumnya pemain yang dipanggil ke timnas itu baru pulang ke Persib gitu kan, masa recovery-nya cepet, harus main lagi di laga serius gitu kan. Secara tidak langsung ini membunuh Persib Piala Presiden kali ini karena Persib yang jadwalnya paling padat gitu kan. Dan ya seperti kemarin gitu kan ya, Persib juga tidak mau menyepelekan Persija. Persib kalah lawan Persija, wah kita tahu akan jadi seperti apa dengan Coach Igor dan juga para pemain. Persib harus menang, kemudian finalnya lawan Persebaya. Iya, betul. Gitu kan ya, ini kan benar-benar ya Persib ya ingin menang lah, udah ke final masa nggak juara gitu kan, pasti juara karena memang kalau misalkan dilihat dari keuntungan hadiahnya gede juga, tapi yang dilupakan oleh orang-orang pelaksana ini ya tadi aspek sepak bola dan juga kebugaran para pemain. Yang paling kritik keras kan cuma Igor Tolik. Kenapa ya? Karena Persib yang paling padat jadwalnya. Untuk Persebaya Persija habis ini udah tinggal nunggu tanggal 12 Liga. Persib tanggal 31 playoff ACL tuh lebih penting dari Piala Presiden gitu kan. Satu match aja bisa dapat 5 miliar kalau dari uang sama gitu kan. Tapi Persib tetap harus di Piala Presiden juga. Ya banyak sekali boboto yang ngusulin udah untuk musim depan tolak aja undangannya, ya sudah tidak ada, sudah diresmikan dihentikan gitu kan. Tapi menurut gua kalau diteruskan ternyata Persib dikirimi undangan juga, menurut gua tetap dipaksa Pasti. sama PSSI. Enggak ada Persib itu enggak rame. Nggak bakal tuh sponsor sampai 70 miliar, nggak bakal. Itu tuh berkat Persib itu kan. Buktinya apa ya, si Shopee Cup maksa loh untuk Persib ikut, ya apa ya, karena untuk komersialnya gitu kan. Judgement dari Persib itu nggak bisa dibohongi ya Sen ya. Ibaratnya ini bener-bener apa ya, kita sebelumnya gue pribadi optimis ya bahwa Piala Presiden ini secara antusiasme bagus, tetapi ternyata fakta di lapangannya bener-bener tidak berkemanusiaan, dan apalagi ada unsur politik seperti yang lo bilang tadi. Gue sebelumnya nggak kepikiran bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Marwar Sirait gitu kan. Nggak ada yang ngomong itu. Kalau kita kan tahu kok kenapa Marwar terus yang muncul gitu kan. Nah, ada dua hal Sen. Pertama, dalam segi pers conference sering banget bahwa ini tidak ada APBD sama sekali apa segala macam, dan lagi-lagi statement dari Pak Erik ya, ibaratnya segininya baru ada satu Marwara, gimana kalau ada 10 Marwara gitu kan. Otomatis nama Marwara ini benar-benar benar-benar digemakan gitu kan di Piala Presiden, seakan-akan keberhasilan atau kesuksesan Piala Presiden ya ini menjadi bahan kampanye untuk Marwara Sirait. Ya itu yang tidak disadari kan. Gue sadar ketika Erick Thohir setelah ketika press conference kan. Ya kalau kita tahu Marwara itu bahkan pernah nyalek di daerah kita loh. Iya. Ya kan, jadi DPR RI gitu kan. Pada saat itu partainya PDI. Kemudian ya dia memang orang politik gitu kan. Ya kayak KDM bikin konten ya itu untuk naikin popularitas. Ya sama Para juga gitu kan. Para kan bahkan saya akan investasi ke Persib 100 miliar kalau misalkan Persib IPO gitu kan. Ya kalau dari orang keren apa segala macam. Ya kalau ya kita paham lah, oh itu untuk politik gitu kan ya. Menurut kan tadi gue bilang jangan heran kalau misalkan nanti ketua umum PSSI setelah Pak Erik, karena Pak Erik tidak bisa 3 periode kan, pasti Para. Jadi kita harus belajar dari FIFA ya. FIFA sendiri kan sekarang lagi menghentikan Gianni Infantino gitu kan. Nah, kita nih harusnya tindakan preventif. Jangan sampai PSSI kita ketumnya itu wataknya kayak Gianni Infantino gitu kan. Otaknya itu komersil dan komersil. Dari presiden ini udah kelihatan. Kita harus benci udah itu. Ini ya sama seperti Infantino gitu kan. Bahkan Infantino gue setuju Erick Thohir ya karena dia paham sepak bola gitu. Nah, kalau misalkan nantinya ditanya nih, Marwar apa sih paham sepak bola nggak? Saya sudah menjadi ketua pelaksana di beberapa edisi Piala Presiden.
pasti kan seperti itu Iya. gitu kan. Dan dia juga kan masuk ke salah satu Kemenpora atau PSSI lah, gue lupa intinya. Ya dia ada rekam jejak di sepak bola juga, tapi dari apa yang sudah ditunjukkan sepertinya memang amatir gitu kan. Marwara itu membuat statement di Piala Presiden kali ini. Jadi gara-gara kesuksesan share dan juga rating, kemudian sponsor, tidak ada Superman, adanya super team katanya. Iya. Dalam artian semua keputusan diawasi oleh Pak Ara. Ya kan, karena dia ngomong seperti itu gitu kan. Pak Ara juga di press conference ke Rio Fahmi, kemudian ke pemain perwakilan Persebaya, ke Mariano Peranza juga, coba dong kritik kita. Ada satu pertanyaan dari salah satu jurnalis Jawa Pos, Iya. nanyain penonton, nggak dijawab kan, Iya. nggak dijawab, malah dicuekin pertanyaan tersebut gitu kan. Nah tapi menurut gue sih PSSI bersikap bagus ketika Pak Erik langsung memutuskan next Piala Presiden tidak untuk level klub. Itu juga bentuk tindakan bahwa sikap tegas. iya, PSSI ini cepat tanggap, tidak mengabaikan kritikan, tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu, seperti Beckham dihujat, mereka kan diam saja gitu kan. Tapi sekarang Pak Erik langsung gitu. Itu juga untuk meredam beberapa amarah supporter ya, termasuk Boboto sendiri ya, karena memang dirugikan. Apalagi Boboto itu pasti berpikir bahwa daripada pemain kita banyak yang cedera, ya lebih baik tidak Boboto dari awal, dari sebelum Piala Presiden berjalan, Northern World itu sudah sepakat kita tidak akan tribun. Northern World itu akan kosong. Karena mereka udah tahu resikonya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan Piala Presiden itu bagus, tetap lanjut. Cuma hitung-hitung lagi, kan kita sudah bahas, gua sudah bahas, tahun ini adalah tahun terberat sepak bola Asia di level klub dan juga level timnasnya. Untuk musim depannya juga sama. Di games ada Asian Games, mungkin ada Olimpiade, ada gitu kan. ada itu juga ini benar-benar untuk para intinya di dalam PSSI, entah itu Exco, entah itu siapapun, ya kalian harus memikirkan tadi jadwal yang padat, kemudian harus memikirkan mengutamakan aspek sepak bolanya. Aspek sepak bola itu pemain, staf, wasit, perangkat pertandingan, supporter, stadion, semua kan harus dipikirkan. Jangan untung gitu ya. Betul. Yang paling lucu itu statement yang ini ya, tidak terantisipasi atau tidak terprediksi bahwa semifinal itu akan mempertemukan Arema, Persebaya, Persija gitu. Ibaratnya ya secara tidak langsung lu ngeremehin klub-klub Liga 1 ini, ibaratnya kan apa berpikirnya ini Port yang akan melaju ke semifinal gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang lucu gitu kan. Masa hal seperti itu aja nggak terprediksi gitu kan. Betul ya, tadi kan mereka ini sebenarnya ngerti bola atau tidak, itu kan yang dipertanyakan. Semuanya itu bisa terjadi di sepak bola. Mereka kan harusnya tertanam di otak mereka itu seperti itu gitu kan. Kalau fair gitu kan. Kemudian ada yang lucu ketika pemindahan venue ke Bali, jawaban dari wali kota Surabaya Pak Ara itu ngomong, saya sih sebenarnya semifinal dan juga final itu pengennya di Surabaya, tapi saya kembali ketanya ke Pak Wali, kenapa harus pindah? Kata wali kotanya, masalah ketidaksiapan, Venue-nya mempertimbangkan ketidaksiapan, kemudian ditebelin sama Pak Ara, kami mempertimbangkan keamanan. Oh, jadi siapanya tentang keamanan. Betul, ya harusnya kalian udah tahu dong. Kalian yang ada di PSSI, kalian yang memberikan denda kepada Persib, Persija, Persebaya karena ulah supporternya. Kalian udah tahu dong kalau kemudian kalian juga yang memutuskan larangan away. Larangan away itu kenapa? Kalian kan tahu itu ulah siapa gitu kan. Ngundang mereka, ya ada kemungkinan mereka ini bertemu gitu kan. Itu kan ya harusnya kan sudah terpikirkan gitu. Itu adalah persentase yang cukup besar untuk diabaikan ya. Persentase bahwa Persija ketemu, Persebaya, Arema ketemu kan itu persentase yang besar gitu kan untuk dipertimbangkan. Tapi ya masa kecolongan ini benar-benar apa ya, ketidaksiapan PSSI ini kayak seakan-akan merekanya saja terlalu amatir di dunia sepak bola gitu. Ini kan aneh ya. Iya ya tadi kan mereka itu sebenarnya ngerti nggak gitu kan, atau memang mengabaikan gitu ya. Tadi kan kita tahu statement sepak apapun bisa terjadi di sepak bola, semua pecinta sepak bola itu ngerti hal tersebut gitu kan. Ya harusnya itu juga tertanam dong di pikiran mereka gitu kan. Kalau mereka misalkan ya, ini point of view gua, kalau ada yang meremehkan yang lolos pasti Port, yang ketemu Persib pasti Port nih, ya mereka kan berarti pikirannya cuma setara pundit dong. Iya. Gitu kan, cuma bisa memprediksi wah Persija mah kalah pasti Port yang lolos. Pikirannya cuma setara pundit gitu kan. Sementara ada peluang juga loh Persija. Ketika kita ngomongin Persija masih memiliki peluang, komen nggak bakal Port yang lolos. Nyatanya Persija yang lolos, Arema yang lolos, Persebaya yang jadi juara grup gitu kan. Padahal cuma gua yang
optimis Persebaya itu jadi juara grup karena prediksi sebelum Piala Presiden tentu Port sama Persija yang lolos. Persebaya itu diabaikan gitu kan. Dan nyatanya Persebaya menang sempurna lolos jadi juara grup, begitu juga dengan Persib Dengan gitu Persib. kan. Ini benar-benar kocak banget ya. Ya bahkan ketika banyak orang pesimis Persija nggak lolos, kita yang optimis gitu ya. Karena memang kemungkinan itu bisa Kita terjadi. bukan optimis. Oh, Ya tadi kita mempertimbangkan karena semua bisa terjadi di sepak bola. Ada kemungkinan bisa Ada. lolos gitu kan. Probability. Dan nyatanya terbukti gitu kan. Ya bisa juga nggak lolos gitu kan. Kita akan membaca karena kita paham sepak bola gitu kan. Dan juga kita paham banget nih format grup itu seperti apa gitu. Berarti ibaratnya keputusan Pak Erik untuk menghilangkan atau menghapus Piala Presiden ini keputusan terbaik ya, karena tidak ada alternatif lain ya. Kalau menurut sendiri gimana? Menurut gue sih masih ada alternatif lain. Karena gini Sen, ketika di highlight tentang UMKM, gue juga tersentuh ya ketika ada video tentang UMKM merasa terbantu apa segala macam. Karena gue pribadi kenapa senang ekosistem liga, karena yang diuntungkan itu bukan ekosistem klub-klubnya gitu kan, tetapi UMKM di sekitarnya, Ya, itu juga penjualan diserang jersey. lagi. Apa tuh? Selalu membanggakan perekonomian masyarakat berputar Sekitar. gara-gara ada UMKM. Ngapain semifinal dilarang ada penonton? Siapa yang mau beli Iya. UMKM? Ya nggak ada yang jualan kan. Betul. Kembali lagi apa? Ya ketidaksiapan kalian yang tadinya menggembar-gemborkan penghasilan UMKM meningkat, bahkan satu pertandingan bisa untung 1,3 M dan juga segala macam. Di semifinal yang lebih krusial dan pastinya supporter ini lebih banyak gitu kan. Tidak ada penontonnya, nggak ada yang jualan juga. Nah, yang lucu tuh gini, secara pendapatan naik, bahkan bonus sampai dinaikkan kan. Tetapi ketika venue Persebaya dibilang tidak siap karena aspek keamanan, ketidaksiapan aspek keamanan itu bisa ditanggulangi dengan biaya loh. Bisa ditanggulangi dengan kos gitu kan. Ya bisa jadi perbanyak personil, Nggak bisa. keamanan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya? Nggak bisa, kanjuruhan kuncinya ribut. Akhirnya kan kos itu ngebayar apa? Kalau ada keributan, fasilitas rusak bisa loh dibayar. Bisa. Kalau ada korban jiwa nggak bisa. Kalau mau kata gue tadi nih, juara grup, runner up plus 2 tuan rumah tamu dari luar negeri baru bisa Piala Presiden, dan 4 saja udah langsung semifinal lah kalau bisa. Mending seperti itu karena ini pramusim. Iya. Gitu kan. Baru bisa gitu. Nah, kalau menurut gue ya, ibaratnya ini lucu banget ya sepak bola kita ya. Di luar negeri itu kericuan supporter itu udah isu tahun berapa gitu kan. Sampai sekarang kan era sepak bola modern, hal-hal tersebut udah gak ada lagi. Kita ingat kejadian waktu Liverpool away ke Juventus sampai tembok rubuh seperti Kanjuruhan lah ya. Itu kan tahun 90 berapa gitu kan. Setelah itu kan federasi sepak bola masing-masing negara itu sudah tertib ya. Nah, Indonesia doang masalah supporter saja seakan-akan kita tidak punya solusi. Itu kan lucu ya. Di satu sisi kita pengen sepak Masih bola ada. Di luar juga misalnya Liverpool yang ketabrak mobil kan, itu tahun lalu kan ketika Liverpool juara konvoy kan ada yang korban jiwa ketabrak mobil kan. Nah, tetapi itu kan bukan keributan di stadionnya kan. Iya, ya setelah merayakan kan keluar dari stadion gitu. Ya tadi kita juga bisa mengantisipasi di dalam stadion, di luar stadion. Versi Persija kemarin nobar di Bogor, pukulan sampai orang yang bawa bendera Persib dikejar sama seluruh supporter Persija. Nah, ibaratnya moga saja PSSI ataupun setiap klub memikirkan hal tersebut ya. Ibaratnya kita pengen sepak bola maju, di mana sepak bola maju itu kan pertandingan dipenuhi oleh para supporter gitu kan. Dan ibaratnya ya masa hal supporternya aja kita nggak bisa antisipasi. Iya, tapi kalau untuk itu kan kita sudah bahas juga. Kita nggak bisa nyerahin ke PSSI, kembali ke SDM kita aja. Nah, betul, Sulit. betul. Jadi tidak bisa saling menyalahkan. Nah, kenapa di sini gua sangat menyalahkan pihak penyelenggara? Yang apa? Kalian itu tahu kalau supporter dari sini-sini ketemu itu bentrok, ngapain diundang semua? Itu kan yang salahnya kan. Dan itulah alasan kenapa menurut gua juara grup dan juga runner up duanya tamu, biar mengantisipasi hal itu gitu. Kalau enggak gitu ya, ibaratnya ya dari awal antisipasinya tuan rumah itu jangan ada dari peserta, harus dari venue yang netral gitu kan. Ya kalau misalkan venue dari awal venue netral, ya terjadinya ada derby di semifinal itu kan tidak jadi masalah. Ya, tapi kan aspek yang lain yang jadi tujuan Piala Presiden nggak terpenuhi juga. Apa itu sebenarnya? Ya kayak UMKM, kalau venue-nya netral, belum tentu serame ketika Persebaya main di Surabaya, belum tentu serame Persib main di Bandung. Ya, ada hal itu juga kan, bisa ditamping sama argumen itu juga gitu. Ya kenapa tuan rumahnya 2? Ya itulah tujuannya, untuk di Bandung hidup, di sini hidup gitu kan aslinya tujuan, dan juga nyari tengah-tengah. Ya Arema yang dekat ke sana,
gitu kan. Kemudian Persija, walaupun Persija harus jauh ke sana gitu kan. Arema yang away ke sini gitu kan. Kalau menurut gue mah ya, ini menjadi sesuatu yang penting yang harus dilakukan sama PSSI. Seharusnya PSSI itu harus ada kunjungan kerja sih kalau menurut gue. Ibaratnya datanglah ke liga-liga yang masih intensitasnya tinggi. Misalkan Liga Argentina gitu kan. Ibaratnya cari tahu gimana cara Federasi Sepak Bola Argentina misal untuk bisa memberikan solusi terhadap anarkisme dari supporter gitu kan. Karena ya sampai kapan gitu sepak bola kita harus tertib ketika tidak ada Nggak bisa, supporter yang Bang. menyaksikan. Nggak bisa, di Argentina kan sama, masih pukul-pukulan berdarah sampai polisinya ikut gelut. Nggak bisa, semuanya di luar itu masih sama gitu. Di luar itu keributan stadion itu masih ada Nah, segala tetapi macam. ini Sen yang harus dipelajari itu kenapa liga-liga yang lain masih tetap ada supporter yang menyaksikan di tribun. Otomatis kan ini pasti ada sesuatu ya. Ibaratnya kita memang tidak bisa menghilangkan kerusuhan secara total, tetapi kan yang bisa dilakukan oleh kita adalah meminimalisir kerusuhan tersebut. Mungkin itu yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola negara lain gitu kan. Karena ya sepak bola sama supporter itu tidak bisa dipisahkan. Ya maksud gue kalau tidak dicari tahu solusinya dari sekarang, kita mungkin tidak bisa karena SDM tidak bisa sampai SDM pertanyaannya sampai kapan gitu kan kita akan seperti ini kan ya itu tugas dari ketum PSSI dong. Ya menurut gue sih kalau PSSI ya sudah berupaya seperti itu. Larangan away harusnya kita mikir sebagai supporter jangan ribut. Kemarin loh bonek diroyok bonek. Iya. Buktinya bonek diroyok bonek. Gimana kalau ketemu Aremania? Gitu kan. Tetap kembali ke SDM menurut gue. Nah, meskipun waktu itu ada yang berkomentar juga bahwa bonek ya, ribut sama bonek itu karena bonek yang dipukulin itu provokasi ya. Dan sudah di ini kan sudah di apa? Iya, provokasinya kan satu orang. Hmm. Kalau ternyata larangan away dicabut, Hmm. supporter musuh itu satu tribun loh. Provokasinya kurang apa? Gitu kan. Ya ributnya bukan ngeroyok, perang. Hancur stadion, akan ada korban jiwa, nggak bisa menurut gua. PSSI kalau misalkan udah tahu nih kedua supporter ini kalau ketemu ini berantem, ya jangan diundang salah satunya gitu. Mending juga seperti itu. Kalau mau diundang dua saja pasti akan ketemu di final. Kalau mau fair, formatnya itu juara grup sama runner up saja yang harus ke Piala Presiden. Presiden elit ini nggak bisa kalau ini mah kan ngirim undangan ke Persebaya. Kan ini kan pihak pelaksana yang milih, bukan secara karena runner up karena juara, enggak. Persebaya diundang, Persib diundang, Persija diundang, Arema diundang. Udah tahu 4 klub ini supporternya paling gede di Indonesia dan masing-masingnya itu musuhan gitu kan. Ngapain diundang? Terus juga gini ya, ketika Persib diundang nggak mungkin Persibaya Persija nggak diundang gitu kan. Musim kemarin kan edisi terakhir enggak kalau nggak salah ya. Ya apalagi Pernah sekali. ya di edisi 2026 ini ya mungkin bakal tersinggung juga dari Persija ketika Iya. tidak diundang. Ya makanya menurut gue juga langsung aja dikasih format yang pasti juara sama runner up biar kenapa Persija nggak ikut ya juara 3 kan peraturannya harus juara sama Iya. runner up. Betul. Kalau kayak gitu bisa harusnya dari awal. Dari Deklarasikan awal. dari awal. ya Sehingga- seperti kata coach Igor kalau mau melanggar atau mengubah aturan ya dari awal dong gitu kan. Jangan ujung-ujung gara-gara masalah kayak gini ujung-ujung mengubah aturan, bahkan tidak hanya mengubah peraturan PSSI, mengubah aturan FIFA, bukan mengubah bahkan melanggar gitu kan. Ini benar-benar semoga saja menjadi pelajaran ya. Ibaratnya dari satu sisi diuntungkan, tetapi dari sisi yang lain tetap menjadi PR yang masih belum terselesaikan sampai Betul. sekarang aja saya. Iya, sulit lah kembali ke SDM, sulit jangan kayak Indonesia maju lah, nggak mungkin kalau SDM-nya masih kita, nggak mungkin. Kita Iya. harus realistis. Persib ketemu Persija 3 tahun loh, mereka nggak bisa menang dari Persib dan Persibnya juara terus gitu kan. Di sosial media kurang anarkis apa Iya, betul. yang terjadi di luar kemarin ya, di Bogor, kemudian kalau nggak salah di Bekasi itu sampai tawuran. Ya apalagi yang paling jengkel itu ya, bahkan setelah derby gitu kan, warga-warga Persib yang warga-warga Bandung misalkan yang buka usaha di Jakarta digerebek itu kan kurang anarkis, kurang primitif aja apa kan gitu Iya, kan ya kita dari itu kan nggak bisa nyalain PSSI gitu kan. Sebaik-baiknya semua aturan yang dibuat oleh negara itu baik, cuma yang ngejalaninnya orang tolol. Semua MBG itu kan bagus, ya kan. Kopdes itu bagus, yang ngejalaninnya orang Indonesia ya hancur. Iya. Gitu. Kalau yang ngejalaninnya SDM Inggris mungkin maju, SDM New Zealand mungkin maju, yang ngejalaninnya orang kita. Ibaratnya secara idea bagus, tetapi eksekutornya ini VAR kurang bagus apa? Perangkat pertandingan untuk mendukung pertandingan sportif yang ngejalanin kita malah nggak sering dipakai, malah sering mati. Ketika ada kamera nggak ada orangnya, salahnya apa? Bukan VAR-nya kan? Iya. Yang salah ya orangnya. Gitu kan. Lagi-lagi SDM. VAR di luar negeri nggak pernah ada masalah. Ya karena SDM-nya berbeda gitu.
Ini sulit menurut gua kalau kalau ngomongin kayak gitu, tapi kembali lagi yang tetap salah itu pihak pelaksana karena tadi berani banget lo ngambil resiko ngundang rival-rival ini gitu kan. Meskipun ya sekali lagi aspeknya cuan ya dari komersilnya gitu kan. Ya semoga saja sih ini gue jadi merinding ya, merindingnya nanti the next pengganti Pak Erick ini siapa, kalau sampai orang-orang yang pikirannya duit ya kacau juga sepak bola Kalau Indonesia. misalkan Pak Ara ini tidak memiliki tujuan, nggak mungkin lah Pak Ara itu jadi gubernur, itu nggak mungkin karena dia sudah jadi menteri ya. Nggak mungkin, sepertinya masih jauh juga kalau misalkan jadi cawapres atau capres kan. Elektabilitasnya kan sekarang lagi dibangun popularitasnya Iya. ya dengan sepak bola. Jangan sampai kayak dulu ya, kita PSSI balik lagi kayak dulu, inget gak dulu PSSI itu dijadikan etalase atau jenjang karir untuk orang-orang menuju jadi gubernur anjir. Jadi ketua PSSI dulu nyangkut jadi gitu kan, jadi Nah, gubernur ya. 2024 jadi cawapres. Lah Erick Thohir kan sempat mau dicalonin sama Prabowo. Kalau itu ini elektabilitas itu Ya kan itulah masalahnya kan. Ya Marwara juga naikin elektabilitas lewat sepak bola. betul, maksud gue di era zamannya Pak Edi deh. Ibaratnya langsung setelah jadi PSSI namanya naik langsung mencalonkan jadi gubernur gitu kan. Kalau kasusnya Pak Erik itu karena kan Pak Erik kan tidak mengajukan diri, tetapi waktu itu polling dari pemilihan presiden itu elektabilitas ternyata Pak Erik muncul. Nah, kalau ada partai yang berani, nah itu bukan karena Pak Erik yang ngajuin ya, tapi karena secara elektabilitas yang terbangun secara tidak diinginkan gitu kan karena jabatannya sebagai PSSI. Gitu. Ya pikiran kita Hmm. itu kan. Kalau pikiran politik itu memang udah direncanain. Hmm. Ya elektabilitas Pak Erik itu sudah besar dari 2012 ketika dia ngambil alih Inter, Iya. ya kan. Kemudian kalau misalkan dia cuma ngambil alih Inter, mungkin pikiran dia cuma bisa jadi gubernur, jadi ketum PSSI, popularitas lebih naik, kemudian timnas lagi bagus-bagusnya kan. Nah, ada perbedaan antara Pak Erik sama Marwara. Kita ngomongin the next calon ketum PSSI katanya. Kalau Pak Erik, gue percaya karena backgroundnya bukan politik ya. Backgroundnya memang orang yang berbisnis di dunia olahraga, bukan hanya sepak bola kan. Karena memiliki klub basket juga di Amerika. Ya, Gitu ya. Persi Solo kan dulunya punya Pak Erik. Ibaratnya apalagi ya DC United dan sekarang Oxford gitu kan. Karena secara background ini pebisnis dan seputar olahraga gitu kan. Sehingga menjadi ketua PSSI ya mungkin itu puncak karir dari Pak Erik ya. Ya nggak tahu kalau suatu saat nyalonin jabatan gitu kan kita nggak tahu. Tapi kalau dari Pak Marwara itu kan backgroundnya politik dulu. Kalau ia nanti tujuannya jadi ketua PSSI, otomatis ya dia habitat dia itu di politik dan akan balik lagi ke politik gitu kan. Ya makanya kalau Pak Erik jadinya cawapres, kalau Pak Edi jadinya gubernur, kalau Pak Ara cuma jadi menteri, itulah bedanya. Bedanya Pak Ara cuma dari politik ke sepak bola untuk nyari popularitas. Jangan salahkan gua kalau misalkan nanti ketika memang benar prediksi gua Pak Ara ini jadi ketum PSSI, kemudian di 2030 kita masuk ke Piala Dunia, dia mungkin jadi salah satu cawapres. Pasti popularitas paling tinggi itu sepak bola, elektabilitas pasti naik kalau lu terjun ke sepak bola gitu kan. Itulah kenapa Boboto langsung kritik ketika KDM beri bonus, dan itu juga terjadi di semua supporter karena tahu. Saya juga sudah bahas loh, PDI saja sampai mengakuisisi klub Liga 2 gitu kan. Ya Pak Erik masuk, dia tidak menyangka popularitasnya bakal sebesar itu, apalagi Pak Erik yang pengalaman, dia tahu nih sepak bola itu bisa menggerakkan suara gitu kan. Nah dikasih kursi PSSI, dikasih kursi Menpora gitu kan, ya dia popularitasnya naik, ya bisa jadi salah satu cawapres kan. Jadi ibaratnya Ya karena suara, ya cawapres kan dipilih ya gara-gara. Jadi kan kalau politik Indonesia kita itu selalu ngelihat siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi presiden, tidak ngelihat wakilnya. Ya karena di Indonesia gunanya wakil itu cuma buat ngeraup suara, itulah yang ada di mensreanya Bang Panji. Kenapa? Wakil bupati di Jawa Barat itu semuanya artis, ya buat narik popularitas. Itu juga kenapa KDM jadi wakilnya anaknya Haji Umu, itulah kenapa Prabowo jadi wakilnya anaknya Jokowi. betul. Gitu kan, itu kan jelas lah kita ngerti. Kalau itu mah ya pasti ya Pak Edi kan dia memiliki peluang nih untuk cawapres, kenapa tidak? Iya pasti. Dengan popularitas Jika opportunity itu datang pasti. betul. Ya kalau untuk Pak Edi tidak sebesar Pak Erik, makanya cuma mentok jadi cagup kan. Itu pasti lah. Makanya ini gimana ya, gue tuh kadang-kadang masih ada sisi percaya juga sama Pak Ara ibaratnya, apalagi ketika Pak Ara keluar dari PDIP ya mungkin ini orang benar gitu kan ibaratnya, tetapi
dengan digelarnya Piala Presiden, gerak-geriknya Pak Ara apa segala macam ya bisa jadi kalau nanti Pak Ara jadi ketua PSSI bisa gebrakan yang baik juga bisa jadi. Karena kadang-kadang faktor bisnis bisa jadi bukan dari hanya ketumnya saja sih ya, tetapi kesepakatan dari semua yang ada di dalam Ya, dan panitianya memang gitu sepak kan. bola juga harus bisnis karena harus menguntungkan Betul, gitu betul. kan. Ya, itu masalah Pak Ara. Bukan gue benci kalau dia jadi ketum PSSI atau yang lainnya gitu kan. Yang kita tahu lah, tunggangan politik itu berbagai macam hal, berbagai macam apa ya, berbagai macam posisi dan juga yang lain-lain. Kalau Pak Ara kan gue prediksi ya tunggangannya itu dari sepak bola gitu kan. Kalau Pak Jokowi ya dari wali kota ke gubernur kemudian presiden. Kalau Pak Prabowo dari TNI nyapres-nyapres gagal jadi menteri dulu kemudian jadi presiden. Itu kan tunggangan politik. Kita tidak tahu nih akan ada capres atau cawapres kita yang tunggangannya dari sepak bola gitu kan. Secara tidak langsung KDM juga seperti itu karena anaknya Haji Umum mau tidak mau gitu, walaupun ya Kang Erwan kita tahu lah dia bobotoh banget gitu kan, yang fanatik sama Haji Umum pasti nyoblosnya KDM Pasti gitu kan. Ditambah KDM popularitas di media sosialnya gede makanya jadi gitu kan. Ya kita kan tidak menyalahkan tunggangannya, yang penting ketika memegang jabatan tersebut ya yang benar, jangan seperti ini kok berani-beraninya melanggar aturan FIFA. Harusnya ketika Pak Ara ditunjuk jadi ketua pelaksana dia tahu oh jadwal 2 hari itu di FIFA nggak boleh loh karena masa recovery harus 72 jam. Ini sampai benar-benar salah satu finalis kok yang ngomong. Dan kenapa Persib yang ngomong ya, karena Persib yang paling beresiko banget mendapatkan banyak kerugian, yang buktinya Bergwijn udah cedera. Sok siapa yang ganti Bergwijn? Ada Peralta itu kan. Ya karena Persib duitnya banyak bisa beli Peralta. Kalau misalkan ternyata Peralta nggak ke Persib, siapa yang mau gantiin Bergwijn? Bergwijn itu pemain kuncinya Persib kan. Gue juga pernah bilang, pemain cedera nggak bisa dikasih kompensasi karena kita butuh pemain ini di lapangan bukan duit. Iya, bukan duitnya Itu gitu kan. kan, tapi stoknya gitu kan. Betul ya, ibaratnya kita punya duit 100 juta, beli Bergwijn sama beli Garnacho. Beda kan? Itu ketika turun di lapangan ya mungkin bagusan Bergwijn gitu kan. Betul, betul. Mediocre Garnacho dan mungkin jadi gagal, itu kan bedanya gitu ya. Semoga saja Pak Ara mungkin dia kan masih mengawali karir di dunia Iya, sepak bola nih. masih Ini belajar. bisa jadi pembelajaran Ah, gitu. udah setuju. Harusnya untuk kedepannya ya enggak nyalahin tunggangan politiknya sepak bola, gue enggak nyalahin. Kalau misal ternyata Pak Ara kedepannya benar ya bagus, dia pas jadi ketum PSSI. Nextnya Pak Erik kita juga bingung nextnya siapa. Ya Betul. mungkin dengan rekam jejak Pak Ara yang seperti ini kemudian dia mau improvisasi lebih bagus lagi, ya mungkin dia yang pantas gitu. Betul. Nah, kalau menurut gue mah ini kuncinya ada di kedewasaan para supporter ya. Ya ibaratnya semoga saja kalau Boboto kan udah aware ya. Boboto itu aware aspek sepak bola dan juga aspek politik gitu kan. Sehingga lebih kritis kan ke para PSSI apa segala macamnya. Semoga saja hal ini juga terjadi ya kepada klub-klub yang memiliki basis supporter banyak gitu kan, seperti Persija, Arema, Persebaya gitu kan. Sehingga nanti yang mengawali politiknya PSSI itu ya justru suara dari supporter itu sendiri. Semoga saja sih ya. Iya, semoga saja. Tapi ya menurut gue sih bukannya pesimis, tapi memang sulit gitu kan. Karena kan supporter itu kan dari kalangan anak muda, dewasa, orang tua gitu kan. Orang tua mungkin bisa bijak, tapi bisa anarkis juga. Apalagi yang masih lebih labil gitu kan. Itu kan bahkan yang ribut-ribut selalu anak-anak gitu kan, yang masih di bawah umur dan juga segala macam kan. Itu yang paling sulit-sulitnya itu kan ya PSSI ini sudah ngerti, PSSI itu sudah ngerti. Mereka juga membuat kebijakannya, larangan kue bertahun-tahun itu buat apa ya? Buat kalian mengerti, tapi kitanya nggak ngerti-ngerti gitu kan. Dari pihak supporternya sulit gitu, sulit banget ya. Salah satunya Boboto lah, belum baik tapi mulai membaik. Dimana ya Persija away ke sini aman, tidak harus menggunakan rantis, tidak harus disusul ke stasiun kan. Iya. Persib banget disusul ke bandara pemainnya setelah ngalahin Persija. Itu kan yang buktinya kemarin aja nggak ada loh, kemarin yang nonton di Iwayan Dipta tuh nggak ada, ributnya di Bogor, di Bekasi. Nah, itu dia betul. Bahkan tidak di tribun pun Betul, bahkan nggak di tribun, dikejar loh sampai. Jadi itu ceritanya ada nobar di Bogor mana gitu ya, dan versi Boboto itu nobar di kafe mana. Nih, dari kafenya Persija nyamperin ke kafenya ya nobarnya Persib, sampai disamperin. gue yang paling kesannya gini, Sen. Misalnya waktu kejadian kemarin kan, terakhir cacing-cacing naga-naga itu kan. Ada banyak sekali warga, nggak tahu warga Bandung atau warga Jabar yang pokoknya pakai bahasa Sunda kan, yang buka usaha di Jakarta, otomatis kan udah ada beberapa orang Jakarta yang tahu, oh itu ngomongnya bahasa Sunda, otomatis dia fans Persib gitu kan. Usahanya digerebek, itu kan Iya. kurang Iya, itu kan primitif perkembangan apa sudah digerebek. Bekasi, anak pelajar loh, sampai masuk ke IGD kan gitu kan. Viking kemarin kan urunan lah untuk membantu biaya di rumah sakitnya juga gitu kan. Itu sampai benar-benar kebacok gitu kan.
ya tetap sulit walaupun tidak ada larangan. Di PSSI itu kita cuma bisa mengawasi kalian dari lapangan dengan meniadakan stadion, larangan away. Tapi larangan away juga masih seperti ini. Ibaratnya kita levelnya udah bukan pesimis lagi, kita dibikin skeptis anjir sama SDM supporter Indonesia itu sendiri ya. Makanya gue nggak percaya Indonesia bakal maju itu seperti itu gitu kan. Kan terlalu primitif. Iya, caranya kalau kalian ngikutin Gemma Guyarti ya, Iya. kalau bisa mau maju, tukar SDM-nya sama negara maju baru bisa. Baru bisa. Karena udah sekronis itu ya, ibaratnya ya namanya SDB itu dia, jangankan di tribun, di luar aja kayaknya Nih, bisa dulu yang ribut-ribut generasi milenial, ke Gen Z lebih parah, mungkin ke Alpha lebih parah banget gitu kan. Walaupun kita terkenalnya cuek dan juga segala macam untuk Gen Z dan juga Alpha, tapi nyatanya yang sekarang ribut Gen Z dan juga Alpha juga. ya, bisa jadi kedepannya bisa jadi lebih parah karena apinya udah dibakar lewat media sosial duluan. Ya kan sebelum laga udah sombong-sombongan, jumawa-jumawa, Iya. aksinya Iya, kalah ribut gitu. apalagi dengan maraknya konten yang penting rame kan gitu, banyak yang mengadu domba dan juga segala macam. Bahkan mungkin ketika sebelumnya stadion, orang itu setelah melihat salah satu video provokasi stadion itu niatnya nggak nonton pers, Betul. gitu kan, niatnya untuk nyerang yang lain, provokasi yang lain. Kemana loh, The Jack Bonek itu lagi bagus Iya. di musim lalu, mana Persija versus Persebaya, Bonek malah nyanyi macan jadi cacing. Iya. Gitu kan. Nah, setelah Persija kalah lawan Persib kemarin, salah satu Instagram besarnya fansnya Bonek bikin postingan macannya jadi cacing, singanya jadi kucing. Iya. Kan karena mereka mengalahkan Arema gitu. Ya dari situ kan nambah kesel lagi. Gitu. Nah, yang paling salah itu karena baper ya. Harusnya ini tuh ceng-cengan itu wajar gitu kan ya. Karena ketika kita menang ya kita sok jumawa sejumawa mungkin, tetapi ketika kalah ya jangan baper gitu kan. Kan ini menjadi supportivitas kan seperti itu. Iya, ya kita tahu ya, gorila aja bisa baper. Iya, Gitu. betul. Bisa baper dan bisa anarkis ya, buktinya ya supporter kita gitu kan. Akhirnya kayaknya dibawa gorila. Ini aja kemarin timnas kalah sama Vietnam sudah anarkis apa di sosial media gitu kan. Cuma bedanya kalau timnasnya kita ngedukung sesama walaupun masih nyalain pemain Persib, nyalain pemain Persija gitu kan. Rivalitasnya kembali ke klub ya, itu juga bukti gitu. Betul, ini parah ya. Kita di bos Ya, kalau untuk keluar lebih sulit. Kemarin aja Boca Junior lawan Newell's Old Boys kan. Iya. Itu Paredes dilemparin batu sampai counter digini-gini kan. Iya. Iya, nggak bisa keluar juga. Di luar juga nggak, federasi itu tetap nggak bisa ngawal gitu. Cuman kalau bedanya Sen, kalau di luar itu keamanannya canggih, sudah lebih canggih daripada kita gitu kan. Tribun ada korlap apa segala macamnya ya kayak Paredes kan. Ada sampai polisi yang nanganin sama apa segala macam karena kalau di luar negeri ya kerusuhan itu tidak bisa dihindari tetapi cuma bisa diminimalisir gitu kan. Cuman ya kalau di Indonesia sekali lagi lu bilang ibaratnya pertandingannya di mana kafe aja jadi serangan. Iya, udah nggak bisa. Ya sama di kasusnya sama tadi gua ngomongin Liverpool, di tribunnya aman, di luar. Betul. Walaupun itu kabarnya kan supir yang mabuk kan. Supir yang mabuk nabrak kumpulan fans Liverpool gitu kan. Cuma ada keributan, tapi kalau nggak salah supirnya fans Spurs kan. Itu kan yang jadi lucu ya. Itu mungkin ya pembelaan diri dan juga yang lain-lain ya. Kita nggak tahu gitu. Sulit kalau untuk di Indonesia itu sulit. Yang jelas kalau Piala Presiden bisa lanjut, yang penting formatnya tadi yang jelas, juara sama keduanya tamu, baru udah langsung semifinal aja kayak kemarin lawan Oxford gitu. Mending seperti itu gitu. Terus untuk venue ya kalau bisa ini ya venue-nya jangan tim yang berpartisipasi gitu kan ibaratnya. Iya. Tapi tadi sulit akan menentang idealis mereka. Ngadain Piala Presiden untuk menaikkan perekonomian dan juga yang lain-lain gitu kan. Ya kalau misalnya venue-nya berbeda ya kita nggak jamin stadion full, nggak ngejamin UMKM sampai banyak laris, kemudian dan juga yang lain-lain. Kalau itu ya ternyata decision-nya di mana? Ibaratnya lu mau mengabaikan yang mana, risiko yang mana, mau ngambil risiko yang mana gitu kan. Kalau menurut gue sih nggak gitu. Kalau argumen balasannya seperti itu, berarti tujuannya jelas bukan sepak bola, yaitu komersial. Nah, makanya kalau beratnya ke aspek cuannya ya berarti emang dari awal komersial. Tapi kan kalau untuk kondusifnya jalannya turnamen ya aspek-aspek di luar itu kan ya ibaratnya penentuan venue juga harus dipikirkan gitu kan dengan segala resikonya lah kan otomatis pendapatan sekarang aja kan datangnya dari hak siar, dari brand masuk apa segala macam ya ibaratnya lupakanlah kepentingan UMKM toh dimanapun ini digelar kalau ada supporternya UMKM sekitarnya juga bisa tetap jalan ya misalkan
Piala Presiden di kandangnya Solo gitu kan, di Solo gitu kan. Solo kan nggak berpartisipasi, tetapi UMKM Solo diuntungkan gitu kan. Iya, tapi yang ngejamin stadion full. Nggak apa-apa main di salah satu klub peserta jadi tuan rumah. Jangan datengin rivalnya, jangan undang rival. Iya, itu dia kalau mau. Gampang deh, itu cuma itu. Kalau Gitu. kalau misalnya bener ya, lagi-lagi aturan juara dan runner up biasanya. Iya, biar kalau misalnya nih, ternyata Persib sama Borneo yang ikut fans Jackmania itu marah. Ya kan peraturannya juara sama runner up, lu kan posisi 3 ya, lu nggak masuk Piala Presiden, jadi biar ngerti gitu Betul. kan. Karena misal ya Persib di musim lalu lah Persib sama Borneo, ternyata Persija kan otomatis nggak ikut ya. Nah, terus yang jadi kandangnya Persib ini GBLA jadi tuan rumah, ya otomatis tidak akan ada terjadi derby rivalitas kan. Betul. Kalau ternyata Persib sama Persija jadi juara sama runner up, Persija kan yang ikut Piala Presiden. Iya. Gampang. Saran gua kemarin, adain buku BP. Siapa yang paling banyak berarti jangan ke stadion. Udah yang stadion yang punya kandang aja gitu. Betul. Meskipun ya itu PR berat lagi. Kalau enggak jadi standar ganda aja. Oh, kalau Persib dan juga Persija yang jadi peserta, jadi juara runner up, mainnya di venue netral. Iya, Udah, dari gitu. awal itu Iya. diputusin dari awal sebelum turnamen gitu kan. Kalau Persib dan Persija berpartisipasi, jangan sampai ada pertandingan yang digelar di GBLA dan juga GBK atau di JIS-nya gitu kan. Kan dari awal ya ini lucu banget ya. Lucunya tuh harusnya Panpel ini ya memikirkan solusi-solusi itu dari awal. Kenapa pas jalannya pertandingan baru dipikirin gitu Iya. kan. Mereka tidak menduga. Katanya, ya artinya kan mereka, ya tadi kan pertanyaannya, tim yang dipimpin oleh Pak Ara ini ngerti bola atau tidak sih? Iya. Gitu kan. Ngerti bola nanya, artinya apa? Liverpool, MU itu Premier League, lu ngurusin sepak bola Indonesia anjing gitu kan. Harusnya tahu Viking bonek seperti apa, Aremania, The Jack dan juga yang lainnya seperti apa rivalitasnya gitu kan. Dan juga kan sudah banyak loh kejadian-kejadian bentrok dari dua supporter ini gitu. Betul. Yang lucunya itu tidak menyangka sedangkan ya Persib dan Itu jawaban exco loh. iya, Area Sinulinga gitu. tidak menyangka gitu kan. Otomatis ya kalau tidak menyangkanya, misal yang paling lucu itu ya kan tuan rumahnya Persebaya dan juga Persib. Ada dua nih tuan rumah ya, ibaratkan. Probabilitas untuk bentrok kan besar banget gitu kan. Asal alasannya nggak nyangka, kocak kan jadi. Iya, itu kan lucu gitu kan. Mereka itu di otak mereka tidak pernah kepikiran adanya kuda hitam. Iya. Ini orang-orang PSSI nggak mungkin memprediksi kalau Norwegia itu bisa sampai ke fase knockout gitu kan. Karena mereka dari awal, wah berarti kan mereka berpikir Persija nggak bakal ketemu, Betul. Persebaya Arema nggak bakal ketemu, salah satunya nggak bakal lolos grup seperti itu Ya kan. lagi-lagi yang paling lucu di balik itu mereka secara tidak langsung ya underestimate klub BRI Super League lah dari awal gitu kan. Sedangkan kita aja pengen kan semifinal isinya klub Liga 1 semua gitu kan. Ya kalau untuk kebijakan pindah venue ya gua hargai ya, kalian lebih mengutamakan keamanan tadi yang paling itu jadwal. Kenapa kok baru 2 hari langsung main gitu kan? Itu kan sebenarnya yang dikeluhkan gitu. Itu juga yang menjadi pertanyaan. Apakah emang dari awal itu jadwalnya seperti ini, semifinal dan juga final itu cuma tertahu 2 hari gitu kan? Sementara kan ternyata cuma coach Igor yang jeli gitu kan. Peraturan dari FIFA-nya 72 jam. Sedangkan hal tersebut itu kalaupun dimundurin juga ya nggak jadi masalah apa-apa ya harusnya ya. Ya kalau misalkan dari awal ini terlalu mepet nih jarak antara semifinal ke finalnya gitu kan. Jadi mundur 1 hari 2 hari seharusnya tidak masalah. Enggak diundur dari awal. Apakah memang sudah dipersiapkan bedanya 2 hari? Ya, nih kalau kita bikin Piala Dunia, kita jadi panitia. Jadwal dari fase grup, knockout 16 sampai final itu kan sudah ada tanggal-tanggalnya, gitu kan? Masa iya tanggal 4 semifinal, tanggal 6 final itu sudah dirembukan dan juga sudah disepakati dari sebelum Piala Presiden berjalan? Kalian nggak baca apa aturan FIFA? Memang negara kita itu minim literasi. Gua kira itu cuma ada di kampung. Ternyata sampai di federasi juga seperti itu. Sama. Bener-bener minim literasi banget gitu. Betul. Artinya kan jadwal harusnya jadwal itu nggak boleh diubah-ubah. Jadwal itu harus sudah ditetapkan sebelum Piala Presiden berjalan. Karena apa ya? Karena tim itu untuk mempersiapkan dan juga segala macam. Apalagi Persib kemarin kan venue tiba-tiba pindah ke Bali. Iya, Pesawat Persib delay 7 jam. iya, Besoknya langsung main gitu kan. Mereka istirahat di pesawat gitu kan. Itu kan salah satu bentuk tidak fair juga gitu kan. Memang ya delay pesawat tidak bisa diprediksi oleh semuanya gitu kan. Tapi kan ya itu juga alasannya ya karena dari persiapan yang kurang matang kan. Ya betul lah, perpindahan venue itu ya sesuatu yang menelan waktu ya, waktu dan tenaga ya, karena harus berpindah kan. Ada ongkos biaya perjalanan gitu kan. Iya. Kalau pindahnya dari Surabaya ke Malang nggak apa-apa. Masih Datang 2 jam. Pindahnya pindah pulau. Iya. Nah, jadi ke Bali gitu kan.
sedangkan jadwal masih sama seperti tidak pindah gitu kan. Ya jadwal yang sudah ditetapkan kan ya itu juga masih tetap melanggar FIFA ya. Itu pertanyaan gua, apakah mereka itu menetapkan jadwal seperti ini sebelum Piala Presidennya berjalan ataukah setelah adanya semifinal yang mempertemukan rivalitas klub yang besar? Kalau seperti itu berarti memang parah. Mereka itu benar-benar minim literasi, nggak ngerti sepak bola. Harusnya kalau orang masuk ke federasi sepak bola itu harus disertai dengan lisensi. Iya harusnya. Pasti kan, jadi wasit, jadi pelatih itu ada lisensinya. Nah, cara kita mendapatkan lisensi, pertama ada praktek, kemudian ada teori. Teorinya kita harus mengapa kalau jadi wasit, apa pelanggaran itu disebabkan oleh apa? Kalau slidingnya gini. Ya harusnya orang masuk ke federasi sepak bola gitu. Ya harus mengerti dong aturan dasar sepak bola Iya, yang betul. diterapkan oleh federasi dunia. Ya Gitu. ibaratnya ya masa rules saja sampai gak ngerti itu kan fatal banget ya. Apalagi ya federasi yang ngurusin rules kan, ngurusin aturan gitu. Iya, ya itu berarti kan kembali lagi tadi orang yang tidak memiliki kredibilitas itu ada di dalam. Ini sama seperti ketika ada kepala daerah yang nyeleneh, banyak komentar netizen, LC dijadiin lurah, LC dijadiin bupati, kayak kemarin asistennya siapa penyanyi dangdut dijadi ternyata Iya. simpenannya. Ya mungkin PSSI juga seperti itu. Ya kan tadi penyanyi dangdut yang artinya nyanyi bukan Betul, sepak betul. bola gitu kan. Bener parah banget ya Sen ya. Ya semoga saja perusahaan terbaik Jadi lah ya. menurut gue sih gini, ada mungkin untuk next lah, topik next ya. Sepak bola, gue paling benci kalau ada orang yang ngomong Liga 1 itu jelek banget. Benci gue sama pandit-pandit itu. Kenapa? Karena kalian berarti tidak nonton pertandingan Liga 1. Pertandingan gaya bermain dari tim-tim yang ada di Liga 1 itu sudah membaiknya jauh banget. Bisa dikatakan itu setara Championship Liga 2-nya Premier League. Kemudian era divisi Liga 2-nya Serie B gitu kan. Bisa disetarakan. Gitu kan, buktinya Barba masih laku ke Palermo, itu bukti lah. Iya. Gitu kan, ada Tubarão kembali ke Liga Brasil gitu kan. Ruik kembali Iya. pro gitu kan. Banyak sekali buktinya gitu kan. Nah, sayangnya kualitas dari di dalam lapangannya itu harus dicederai dengan ketidakprofesionalan dari federasinya. Itu yang sangat disayangkan. Jadi ketika orang ngomong Liga 1 jelek sekarang, mungkin gue setuju. Jeleknya bukan di dalam lapangan, tapi hal-hal non teknis yang federasinya yang jelek. Ibaratnya panitianya ya. Iya, di dalam lapangannya udah bagus. Oh, kenapa hal ini dicederai oleh hal non teknis yang itu harusnya mengatur gitu kan. Lagi-lagi nih SDM ya. Kenapa liganya baik? Ya karena banyak pemain asing. SDM udah bagus, sedangkan Bukan hanya pemain asing. Sekarang kan lebih banyak dipimpin wasit wasit asing. asing juga. Itulah kenapa lebih baik. Sebenarnya kalau banyak unsur dari Indonesianya ya kembali sebagai Indonesia sebagai Sulit. mestinya gitu kan. Betul. SDM lagi-lagi yang jadi masalah gitu Sen. So, ada yang mau dibahas lagi kan Sen? Itu sudah sampai di sini ya. Ini benar-benar Piala Presiden awalnya euforianya bagus. Gue jujur tidak tahu kalau jadwalnya ternyata dari semifinal ke final itu cuma 2 hari. Dan itu baru Piala Presiden yang melakukannya, dan harusnya ada denda dari FIFA. Sulit juga karena Piala Presiden tidak diakui FIFA kan. Ini kompetisi pramusim gitu. Betul. Ini juga benar parah, semoga menjadi catatan ya untuk PSSI sendiri Iya. berbenah gitu. Ya ini kalau misalnya ternyata Pak Ara ingin nyalon jadi apapun, ini jadi rapor merah dia. Betul, pasti. Kalau misalnya ternyata dia jadi cawapres, debat pasti yang didebatin ini. Pasti. Minimal kehilangan suara dari Bobotoh lah. Karena kan kritik aja datang dari Bobotoh, ya kan ibaratnya. Enggak juga sih. Pak Ara itu pasti dapat suara dari Bobotoh kan. Itu selalu menjual Persib. Persib juara loh, ngomongnya kan invest 100 miliar. Iya. Ya kalau itu kan seakan-akan suara bisa dibeli dengan uang, otomatis kalau Persib yang sudah Bobotoh yang sudah dewasa kan tidak kemakan sama hal Betul. tersebut. Dan bedanya itu dari kuantitasnya, yang bodoh lebih banyak. Iya, dan lagi ya, semoga saja sepak bola harus tetap milik rakyat ya, jangan sampai dimonopoli apalagi dipolitisasi gitu. Betul, dan respect untuk beberapa organisasi seperti Northern Wall yang tidak akan tribun karena mereka berpikir lebih jauh daripada yang lain gitu. Kritis dan berani kritis Dan gitu. seperti ini, dan juga jadi ketika politik berusaha masuk ke Persib ya respect banget lah, seperti kritik kepada KDM dan juga yang lain-lainnya gitu. Supaya para politisi juga ngerti gitu kan, ngerti mereka tidak bisa seenaknya masuk gitu untuk sekedar mencari suara gitu kan. Nah tetap ya sepak bola ya, tidak bisa kalah dari aspek Kalau lain. mau nyari popularitas dari sepak bola, contohnya Pak Ganjar udah cukup pakai baju MU aja. Iya, Itu udah cukup seperti itu gitu. Kalau Pak Prabowo kan nyari popularitas dari suara, saya cuma nonton timnas. Ya memang nggak nonton, nggak ngerti bola berarti.
Meskipun Pak Ganjar keok. Iya. Ya tadi karena MU gitu. Mungkin itu saja, ini pembahasan yang menarik. Ini benar-benar mematahkan apa ya, optimisme gue terhadap Piala Presiden karena pelaksanaannya yang kurang banget gitu kan. Mungkin itu saja yang kita bahas. Buat teman-teman yang punya argumen kalian sendiri tentang apa yang sudah kita bahas dalam episode kali ini, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.